Dalam siklus perjalanan manusia, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang sedang di atas, ada yang masih di bawah, ada yang terus bergerak, ada dia yang telah berhenti. Sungguh semua akan dipergilirkan. Yang telah berlalu, mari kita jadikan pelajaran. Mungkin pelajaran yang besar di masa saat sulit seperti ini adalah bagaimana kita terus bergerak di tengah hiruk pikuk orang bekerja, mencari nafkah untuk keluarga di rumah, bekerja agar bisa menjadi jalan rezeki bagi keluarga mereka. Lihatlah mobil-mobil lalu lalang, orang-orang mondar-mandir keluar masuk kantor semata-mata mereka berjuang agar bisa bertahan. Teman, bagaimana kita memaknai sebuah perjalanan hidup seorang anak manusia? Lihatlah keluar sejenak. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, tidak akan pernah bisa membuat kita puas. Tapi satu kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi itu akan membuat kita bahagia. Mengapa? Karena hati seorang mukmin itu, bayangkan, milik dia Allah. Maka bahagia ukurannya bukan harta, bukan sehat, tapi ketenangan. Sebuah indikator kebahagiaan yang tak mampu dibeli dengan dunia dan dengan seisinya. Maka dari itu, mari jadikan setiap pekerjaan yang kita lakukan hakikatnya memudahkan ibadah kita kepada Allah. Jadikan setiap kita keluar rumah, jadikan setiap lelah kita, jadikan setiap perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan setiap hari adalah bagian bagaimana kita mendekat kepada Allah. Bekerja sambil menikmati yang ada, karena kita bukan seperti robot. Robot yang berangkat pagi, pulang petang, fisiknya bergerak, tapi hatinya mati. Maka yang penting adalah sisakan ruang untuk bahagia. Banyak sekali hal-hal kecil yang bisa membuat kita bahagia. Salah satunya adalah lihatlah di luar sana. Banyak orang yang tak seberuntung kita. Lihatlah di luar sana. Banyak orang-orang yang sedang berjuang. Hari ini makan apa? Lihatlah di luar sana. Banyak sekali mereka yang ketakutan, dirundung kegelisahan karena belum bisa membawa pulang uang untuk keluarganya. Maka mari manfaatkan waktu, manfaatkan momen saat ini untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, untuk bisa melepas hormon endorfin, hormon bahagia. Jangan berpikir terlalu berat, banyaklah berzikir mengingat Tuhan, karena bisa jadi itu solusi terbaik untuk kita. Berarti apakah kita tidak boleh berpikir terlalu berat? Apakah kita tidak boleh stres? Perhatikan kupu-kupu. Tidak bisa cantik kalau tidak ada stresor. Bahagia butuh stresor. Karena ketiadaan stres justru membuat orang boring. Tanpa stres kita bosan. Tanpa stres kita tidak bisa menikmati nikmatnya ketenangan. Flow itu tidak sehat, ya. Jadi perlu kita stres sesekali. Perlu ada hentakan, perlu ada tekanan, perlu ada dorongan, perlu ada ancaman. Kalau hidup adem ayem, sesungguhnya kita tidak sedang hidup. Life without problem is problem. Hidup tanpa masalah sesungguhnya adalah masalah. Maka
sahabat-sahabat semuanya, orang-orang yang bahagia justru bisa melewati stresor dengan tindakan yang bermakna. Orang-orang yang bahagia justru bisa melewati tekanan dengan tindakan yang penuh makna. Orang-orang yang bahagia justru bisa melewati hambatan, himpitan, desakan dari orang-orang di sekitar dengan solusi terbaik. Jika stresor yang bisa bikin lebih kita berkembang, itu sesungguhnya bukan kegagalan, melainkan jalan untuk mencapai kesuksesan. Maka teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang kami sayangi, bukan sebuah kewajiban bagi kita untuk membahagiakan semua orang. Kewajiban kita hanyalah untuk tidak menyakiti siapapun. Kita tidak tahu di balik mereka yang sedang ada di luar sana, himpitannya, tekanannya bisa jadi jauh di atas kita. Maka engkau yang hari ini sedang murung, yang hari ini sedang sedih, yang hari ini merasa dirinya manusia yang paling tersiksa, jangan bersedih. Hidup tak semuanya tentang kebahagiaan. Ada kalanya kepedihan di sana, penantian, harapan yang tak kunjung diwujudkan. Itu adalah stresor yang menjadi jeda, spasi agar kita banyak bersyukur. Belajarlah dari Aceh. Aceh itu kota termiskin nomor 2 di Sumatera. Tapi Aceh menjadi kota paling bahagia nomor 2 di Indonesia. Artinya apa? Orang di Indonesia, orang miskin bisa bahagia. Berarti indikator kebahagiaan bukan dari uang yang banyak. Indikator kebahagiaan bukan dari rumah yang megah, bukan dari mobil yang mewah. Indikator kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam ketenangan kita. Merasa cukup selagi kita sudah berikhtiar yang banyak, berikhtiar yang maksimal, maka cukuplah ketenangan sebagai indikator kebahagiaan. Mari sama-sama merenung, lihat keluar sejenak bagaimana orang-orang di sana ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya di rumah. Karena rumah adalah kunci untuk tempat di lain hati. Orang yang tidak pernah bahagia di rumahnya, dia tidak akan pernah bahagia di tempat lain, dimanapun itu. Maka rumah adalah tempat terbaik untuk kembali, tempat yang paling tepat untuk ketenangan, tempat yang paling pas untuk kedamaian, yang jauh dari citra kepalsuan adalah rumah kita sendiri. Mungkin kau dipuji, mungkin kau disanjung, mungkin kau dihormati di luar sana, tapi di rumah tak akan pernah ada kepalsuan, karena pasangan hidup kita tahu siapa diri kita sesungguhnya. Maka semoga ketika kita bisa menyelesaikan segala sesuatu yang ada di rumah, di luar rumah tidak akan pernah ada masalah. Maka sebelum engkau menyelesaikan sesuatu yang ada di luar rumah, selesaikan dulu sesuatu yang ada di dalam rumahmu. Begitulah kehidupan. Ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada sengsara, ada tertawa, ada tangisan. Begitu juga di setiap pertempuran, akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Namun, temukan selalu kemenangan dalam setiap kekalahan. Agar apa? Agar engkau tetap bisa berharap. Berharap bukan kepada siapapun, tapi berharap kepada Dia yang menentukan kehidupan kita. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia yang cintanya langit dan bumi menjadi indah. Dia yang menjadikan malam gelap agar kita bisa beristirahat. Dia yang menjadikan pagi terang benderang agar kita bisa mengabdi sebagai bentuk pengabdian. Dia yang menjamin rezeki kita. Dia
yang menciptakan kita dari setetes air mani yang hina. Dia yang mengurus segala urusan kita. Maka berharap selalu kepada Dia. Berharap kepada manusia, engkau akan kecewa. Tapi berharap kepadanya, engkau akan menemukan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Tidak ada tempat yang paling indah kecuali tempatnya. Maka cintanya, Tuhan kita, Dialah cinta yang tak pernah membuat kita kecewa. Dialah cinta yang tak pernah menyakiti kita hambanya. Mari berharap, terus berharap, selalu berharap kepada Dia, Allah Azza wa Jalla. Suka atau tidak suka, engkau pasti akan kembali kepadanya. Maka sebelum kau benar-benar kembali, saat ini saat yang tepat untuk kembali kepada Allah. Sehingga Allah akan merengkuh mimpimu, Allah akan mendekap kasih sayang, Allah akan membimbing, menuntun, membuka jalan, dan memberikan hidayah bagi kita, karena kita merindukan Dia dan merindukan surganya. Surga itu target. Begitu juga hidup kita penuh target. Hidup kita perlu target. Tanpa target ibarat kapal diombang-ambing di lautan, tapi dia tak tahu kemana dermaga yang akan menyambutnya. Tanpa target engkau seperti main futsal tapi tak ada gawang. Tanpa target engkau seperti berlari tapi tak ada finish. Maka target itu penting. Target itu adalah garis final. Teruslah belajar. Belajar tak kenal akhir. Teruslah belajar agar kau tetap selalu muda walaupun usiamu sudah menua. Teruslah belajar, karena ketika kau berhenti belajar, sesungguhnya engkau telah mati sebelum mati. Terus belajar. Untuk mendapatkan dunia, kau perlu dengan ilmu. Untuk mendapatkan akhirat, kau perlu dengan ilmu. Untuk mendapatkan keduanya, kau juga perlu ilmu. Maka jangan pernah sehari kau lewati tanpa belajar kepada siapapun. Siapapun orang yang kau temui, mereka adalah gurumu. Tempat dimanapun kau beranjak, dimanapun kau berpijak, dia adalah sekolahmu. Suka tidak suka, mari tetap menjadi inspirasi bagi sesama. Kesuksesan itu manja, kau harus menjemputnya. Kesuksesan itu mahal, maka jangan biarkan kau tak mampu membayarnya. Teruslah belajar, karena sungguh tak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dirimu layu sebelum berkembang. Dan jangan merasa matang, nanti kau cepat membusuk. Terus belajar, tetaplah bodoh, tetaplah lapar, agar kau sangat menghargai apa arti kesuksesan. Tapi jangan lupa, genapkan ikhtiarmu dengan doa. Doa adalah cara terbaik kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Sungguh, doa adalah visi yang diyakini. Memang yang berat itu kan doa sambil terus berikhtiar di tengah saat-saat kondisi seperti ini. Yang paling berat itu langkah awal. Langkah awal. Jika engkau takut, maka berlarilah. Seperti contoh siapa? Siti Hajar. Ketika dia takut, dia berlari. Ketika dia gelisah, dia terus bergerak dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa. Di marwah tidak ada air, di sofa pun sama. Antara sofa dan marwah tidak ada air juga. Tolong jawab, apakah Siti Hajar berhenti? No, no, no. Siti Hajar terus berlari hingga mendapatkan Zam-Zam dari tempat yang tidak ia duga. Tugas Anda bukan menyerah. Tugas Anda berikhtiar, berlari.
Jangan pernah pikirkan tentang hasil. Jangan pernah pikirkan tentang Zam-Zam. Jangan pernah pikirkan tentang result. Tugas Anda kan hanya berlari. Result, hasil, Zam-Zam itu wilayah Allah. Maka tugas Anda hanya berlari. Bisa jadi Zam-Zamnya bukan di Marwah, bukan di sofa, bukan antara Marwah dan sofa, tapi Zam-Zamnya akan engkau temukan di tempat yang tidak pernah kau duga-duga sebelumnya. Bukankah itu janji untuk orang bertakwa? Ketika dia bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Maka kuncinya adalah gantungkan anganmu, kebahagiaanmu, citamu hanya kepada Allah. Manusia tetaplah manusia. Yang cinta bisa jadi benci, yang dekat bisa jauh, yang sehat bisa sakit, yang hidup semuanya akan mati. Yang bisa dan tetap bertahan adalah Allah. Sepakat? Sepakat gak? Yang tetap bertahan adalah Allah. Maka mari sama-sama menengok tentang apakah kegelisahan kita hari ini. Apakah kondisi negeri kita yang sedang seperti saat ini? Kita berpikir kapan ujian ini berakhir? Tentang nasib kita di tengah ujian yang melanda. Coba lihat berita. Lihat berita bagaimana di luar sana. Tak kita temui kecuali berita-berita tentang PHK. Tak kita temui kecuali berita-berita tentang kemaksiatan merajalela. Karena mereka tak bisa memanfaatkan waktu mereka untuk mendapatkan yang halal, sehingga mereka membuka kesempatan untuk yang haram. Lihat bagaimana sekarang bandara semakin sepi. Maskapai merumahkan semua karyawannya. Anak-anak hanya bisa belajar melewati internet atau multimedia. Lihatlah bagaimana orang tua harus belajar jadi guru yang sabar. Lihatlah bagaimana ayah, ibu mereka berjuang, bertahan agar tetap bisa memberi nafkah, agar mereka bisa tetap rukun di tengah kekurangan mereka. Coba lihat. Renungkan. Bisa jadi ini adalah nasihat Allah. Nasihat Allah bagi kita semuanya. Yang mungkin Allah sedang tak berkenan dengan kita. Mari, daripada mengutuk kegelapan, kita menyalakan lilin, berdoa, bermunajat, minta maaf sama Allah. Bisa jadi ini cara Allah agar kita kembali kepadanya. Maka teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, mari manfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Apalagi ada work from home, apalagi banyak perusahaan yang gulung tikar. Mari gunakan waktu yang baik. Lacaklah waktu. Kemana saja dia pergi, untuk apa kita gunakan 24 jam yang Tuhan telah berikan? Sudah apa yang sudah kita perbuat untuknya? Jangan sekedar mengelola waktu, tapi mari mengelola activity kita, mengelola kegiatan kita. Maksimalkan untuk jangka panjang kita. Itulah akhirat, pertemuan dengan Allah. Sisanya aktivitas lainnya. Rencanakan setiap pagi, catat dan evaluasi, dan tulis per 30 menit. Jangan sampai ia terbuang sia-sia. Waktu kita sangat berharga. Hari ini waktu lebih berharga dari uang. Hari ini kau bisa mendapatkan lebih banyak uang, tapi hari ini kau tak bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Dia tidak akan pernah kembali, teman. Maka belajarlah menghargai waktu. Kita akan diuji. Setiap ujian
Bukankah itu mengajarkan kita tentang kecepatan? Kecepatan beradaptasi, kecepatan membaca perubahan, dan hari ini tatanan kehidupan sudah berubah. Selamat datang di new normal, sebuah era di mana kita harus tetap berkarya, sebuah era dengan segala keterbatasan kita harus terus berjuang, belajar, bertahan, bertumbuh, melompat, dan mengambil mimpi-mimpi kita. Maka tingkatkan kompetensimu, kapasitas dirimu, kuasai ilmu-ilmu baru. Kita belajar dari sejarah punahnya makhluk raksasa karena mereka tidak bisa beradaptasi. Maka satu kunci kegelisahan kita, jangan hanya sekedar masalah materi, karena materi ternyata sudah dijamin oleh Allah. Kegelisahan kita jangan hanya masalah dunia, dunia hanya sementara. Ambil bagianmu, bergerak. Sukses kemarin tak menjamin sukses besok. Maka tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan semangatmu, jangan lemah. Engkau manusia yang paling bertanggung jawab atas kehidupanmu, kehidupan pasangan hidupmu, kehidupan keluargamu, kehidupan anak-anakmu. Engkau pula lah yang akan menuliskan kisah hidupmu, bukan orang lain. Percaya, saat ini engkau sedang tidak terpuruk, tapi kau sedang dibentuk oleh Allah. Allah sedang mendesain bagaimana masa depanmu, tapi agar kau bisa mengambil amanah ini, Allah sedang menguatkanmu. Maka jangan lemah. Barang siapa takut kesulitan, selamanya dia tidak akan pernah maju. Konsisten saja, konsisten berjuang, karena itu kunci membangun sebuah peradaban besar. Tak perlu gengsi, tak perlu gengsi. Kadang kau perlu telan harga diri agar kau bisa terus berkarya tanpa banyak cerita. Hiduplah di levelmu, jangan kebanyakan gaya. Abaikan saja pembencimu. Penafsiran orang kepada kita tak akan berpengaruh apapun. Sanjungan manusia itu semu, sanjungan mereka itu menipu. Maka tetaplah setia pada mimpimu, tetaplah setia pada janjimu, tetaplah setia pada ikrar hidupmu. Konsisten kawal mimpi itu, itulah kunci mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi ingat, sebanyak apapun idemu, sehebat apapun gagasanmu, takkan pernah berarti tanpa agilitas. Agile itu adalah kekuatan mantul. Banyak gak kita lihat orang-orang yang jatuh, mereka bisa bangkit kembali karena mereka bisa memantulkan energi. Maka seberapa banyak engkau jatuh tidak masalah. Yang masalah adalah ketika kau terjatuh, kau tak mampu untuk bangkit kembali, mantul kembali. Belajar untuk menjadi yang terbaik, belajar untuk menjadi pemimpin. Tapi yang utama, belajar untuk terus mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, selalu bergantung kepadanya. Dialah yang menimpakan ujian untuk kita, dia pula yang akan mengangkat ujian itu. Selamat datang di sebuah era di mana era ini mungkin belum pernah ada sebelumnya. Mari sama-sama kita belajar untuk menjadikan momentum ini momentum yang terbaik, karena hidup kita singkat, waktu seperti es cepat mencair. Maka mari menahan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Penting bersungguh-sungguhlah agar ikhtiar kita, amal-amal kita diterima olehnya, melebihi kesungguhan dalam memperbanyak amal kita. Teman, beruntung mereka yang ikhtiarnya simple, amalnya sederhana, tapi Allah menerimanya. Tapi rugi mereka yang kebanyakan beramal, mereka share di sosial media, karena itu Allah tak akan menerimanya. Kemarin hanya tinggal kenangan, besok hanyalah mimpi. Hiduplah hari ini, tetap berjuang untuk anak dan istri. Pahit dan manis akan dipergilirkan,
Tak perlu baper, tak perlu sedih, karena sedih itu melemahkan hati. Sedih itu merendahkan tekad. Sedih itu menghancurkan azam keinginan. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai setan loh, kecuali hati yang bersedih. Maka percayalah, ketika Allah sudah menentukan ketetapan, ketetapan itu baik bagi kita. Ingat tentang kesedihanmu, bukankah ada sholat? Tentang sakitmu, bukankah ada Al-Quran? Tentang sempit dadamu, bukankah ada istighfar? Tentang harapan-harapanmu yang belum tercapai, kau punya doa. Tentang sesuatu yang belum bisa kau nikmati di dunia, bukankah ada surga? Kebahagiaanmu di tangannya Allah Azza wa Jalla. Selamat berjuang. Jadikan kebahagiaan adalah caramu untuk mendapatkan cintanya. Temanmu tak bisa mencabutnya, keluargamu tak bisa mengendalikannya. Ingat, belajar dari para nabi. Ingin dibunuh tapi tak mati, Nabi Yusuf. Dijauhkan dari ayahnya tapi semakin dicinta. Dijual sebagai budak malah menjadi pemimpin negeri. Maka jangan kau bersedih dari tipu daya manusia. Pada akhirnya kita semua hanya berbeda ujian saja. Maka berbagai gangguan kejiwaan akan hilang ketika jarak kita dengan Allah tidak jauh. Maka perbaiki hubunganmu dengan Allah. Maka tetaplah dekat dengan Allah. Setiap kita punya ujian masing-masing. Mari jadikan ujian ini untuk menjadikan kita dekat dengan Allah. Jangan biarkan ujian orang lain menjadi jalan dosa bagi kita. Berbahagialah mereka yang aib-aib dirinya telah membuatnya sibuk dari ngurusin aib sesama. Penting, mari belajar. Energi kita mengalir kemana fokus kita arahkan. Maka seperti batu, menurut kita tembok yang sudah ditembus, padahal batu itu, tembok itu bisa jadi lompatan. Pada akhirnya hanya orang yang terus menanam yang akan memanen. Maka mari menjadikan setiap hari adalah hari terbaik bagi kita. Penting, tapi syaratnya satu. Di tengah ikhtiar kita untuk mendapatkan yang terbaik, jangan pernah menyakiti siapapun. Menyakiti orang lain, apapun alasannya, itu salah. Maka satu hal yang harus kita yakini, ujianmu tak akan pernah melebihi kapasitasmu. Bertahanlah, semuanya akan ada akhirnya. Hidupmu harus terus berlanjut. Hanya ikan mati yang ikut arus sungai. Ikan hidup, dia akan melawan arus. Ikan yang hidup, dia akan berjuang untuk keluarga. Ikan yang hidup, dia pantang menyerah. Ikan yang hidup, dia terus berjalan, berlari, memastikan bahwa dirinya dalam genggaman takdir Tuhan. Tidak ada nilainya harta ketika kehidupan berhenti. Betul? Sebanyak apapun uang, seluang apapun waktu kita, sungguh semuanya itu tidak ada artinya ketika Allah menjadikan kita mati. Maka di akhir izinkan saya menyampaikan pesan. Setiap kita adalah penulis. Ya, penulis. Penulis buku catatan amal yang akan terbit di hari kiamat. Maka pilihlah kata-kata terbaik yang akan digoreskan dalam buku karya kita masing-masing. Jangan berhenti. Jangan berhenti sebelum kisahmu usai. Saat kau menyerah, saat itulah kau biarkan setan untuk menang. Ujian sesungguhnya adalah tarbiyah dari Allah. Kawah candra di muka agar berlian dalam dirimu muncul, sehingga engkau berkilau, sehingga engkau bercahaya. Dipanaskan dengan benturan, dengan cacian, dengan makian, dengan tekanan. Hidup itu singkat. Jangan kau pendekkan dengan kesedihan. Sudahlah, jangan kau jadikan dunia di kepala, padahal Allah telah menjadikan dunia
di bawah kakimu. Selamat berjuang.